Baik, ketua kelas silakan disiapkan terlebih dahulu. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, hari ini yang tidak ada di kelas atau yang tidak hadir siapa ya? Oh ya, Zerlin sama Maxi. Bentar, saya catat. Zerlin dan Maxi. Kalau Zerlin kenapa? Sakit. Maxi izin. Baik. Ya, kalian semua sudah siap untuk mengikuti belajar hari ini? Bagus, antusias kayaknya ya. Semangat, harus semangat. Baik, materi yang sebelumnya pernah kita pelajari bersama-sama yaitu mengenai perubahan sosial dan modernisasi. Apakah masih ingat materi tersebut? Lupa? Apa itu perubahan sosial, kemudian apa itu modernisasi? Sudah lupa? Oke, minta dijelaskan kembali. Jadi kita itu manusia, makhluk sosial, pasti akan mengalami namanya perubahan sosial. Dan seiring dengan perubahan terjadi, dengan perubahan sosial, kemudian perubahan zaman, akan ada yang namanya modernisasi. Modernisasi dan perubahan sosial itu ada di bab 1. Coba kamu buka di buku paketmu. Ya. Kita sekilas saja, ya. Yang tidak membawa buku paket siapa di sini? Ada di kelas, tidak dipersiapkan terlebih dahulu tadi. Ya. Nah, dari perubahan sosial dan modernisasi, sekarang saya akan menayangkan sebuah video. Ya. Sebuah video yaitu Stunning Robot. Ini namanya robot Sophia, ya, ciptaan yang hampir mirip dengan manusia. Ya, dari video yang kalian lihat mengenai robot yang mirip dengan manusia atau robot Sophia ini, kira-kira menurut pendapat kalian, kira-kira merasa terancamkah atau tidak kita dengan adanya robot yang diciptakan? Siapa coba yang bisa menyampaikan? Isabel. Merasa terancam karena menurut saya gini, Bu. Jadi tenaga kerja yang ada itu jadi berkurang karena adanya tenaga kerja robot. Jadi apa sekarang pekerjaan yang kerja itu robot. Iya, karena semuanya bisa digantikan oleh robot, otomatis pekerjaan akan lebih cepat. Kemudian tanpa dampak negatif adanya robot, pasti ada yang positifnya dong. Kira-kira. Mungkin kalau robot itu Gisela. gitu ya, nggak semua pekerjaan tuh kayak tertentu doang. Tapi kalau manusia itu kan bisa dibilang kayak dari kayak nanti kamu kayak gini ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan beda, maksudnya kapasitas manusia dan robot itu nggak bisa disamakan. Robot yang tadi bagaimana adaptasinya terhadap modernisasi atau bagaimana analisanya? Siapa yang bisa menjawab? Kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan? Iya, pasti dengan adanya robot. Manusia, pekerjaan manusia ya. Pekerjaan manusia menjadi lebih ringan, lebih praktis. Ya, tadi menambahkan dari pernyataan Isabel. Oke. Baik, kita lanjutkan. Apa sih itu sebenarnya globalisasi? Kaitannya dengan robot yang tadi saya tayangkan di awal. Itu maksudnya bagaimana? Hasil dari globalisasi. Indonesia ternyata nggak kalah maju loh, sudah bisa membuat robot. Ada nggak kita punya robot Indonesia?
Kita merasakannya kan? Kamu pernah melakukan belanja online yang tidak hanya beli di Indonesia? Siapa yang udah mencoba Amazon? Belum? Susah ya? Karena sistem pembayarannya itu. Pasti yang pernah beli pakai apa? Amazon. Terus bagaimana tuh dari luar ke Indonesia? Butuh waktu berapa minggu? Oh, sebulan. Lebih cukup lama, 1 bulan. Pembayarannya ada pajaknya juga kan? Itu juga, ya. Kemudian pembayarannya melalui apa itu? Kartu kredit? Debit? Kartu kredit atau debit? Oke, ya. Itu termasuk dari contoh globalisasi ya. Mau tidak mau kita hidup bersinggungan dengan hal seperti itu. Kita bisa yang belanja-belanja online kayak Shopee, kemudian hal-hal yang Tokopedia, Lazada itu kan sudah banyak market yang dari luar negeri ya. Kita bisa memilih apa yang kita inginkan itu lebih cepat. Nah, ini dia pengertian dari globalisasi. Ya, yaitu tersebarnya pengaruh ilmu pengetahuan atau kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia yang tidak ada batasannya. Kamu mau ngobrol dengan temanmu yang ada di luar negeri dengan mudahnya bisa pakai Skype, bisa pakai Google Meet ya. Salah satu contoh dari dampak globalisasi atau modernisasi, kita bisa belajar berbagai bahasa. Ya enggak? Selain bahasa Inggris, di kelas ini ada yang bisa pakai bahasa yang lainnya? Mandarin. Oh ya, kalau Jocelyn Mandarin. Dan definisi yang kedua, proses interaksi dan integrasi di antara masyarakat, pemerintahan atau perusahaan dari negara atau bangsa yang berbeda. Bagaimana pemahamannya nih? Siapa yang bisa mendeskripsikan proses interaksi dan integrasi? Bisa pemerintah, dagangan, interaksi dan integrasi masalah perdagangan ekonomi, terus pertukaran pelajar, budaya, ya bisa banyak hal ya. Berarti ada proses interaksinya antar bangsa. Indonesia, orang Rusia dan Ukraina, ya, beliau mendatangi Presiden Vladimir Putin untuk bisa membahas atau bisa meringankan atau mengurangi ya ketegangan antara dua negara tersebut karena dengan alasan kemanusiaan. Ya, itu contoh dari ini ya. Apa namanya tadi? Proses interaksi antar bangsa. Nah, sekarang karakteristik dari globalisasi. Itu konsep waktu dan ruang. Kemudian ada interaksi kultural. Mungkin perubahan konsep ruang dan waktu itu kayak ruangnya itu lebih luas lagi ya. Ya, kalau ruang itu kan berkaitan dengan tempat Ada batasnya. spasial. Gak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Karena kan dulu sebelum kayak negaranya doang, kayak Indonesia aja. saja. Malaysia aja. Perubahan konsep ruang dan waktu artinya bahwa ruang itu tempat, kemudian waktu itu bisa ditempuh dalam waktu yang dekat atau waktu yang cepat ya. Jadi tidak terbatas pada ruang dan waktu. Masalah kesehatan yang saat ini menyeluruh ya, COVID, coronavirus itu juga menjadi masalah bersama. Makanya dikatakan itu globalisasi ya. Itu karakter globalisasi. Nah, prosesnya. Kenapa bisa kapitalisme berimplikasi pada pasar bebas? Aduh. Karena egois. Karena apa? Mencari keuntungan lebih besar. Kemudian maka ada kaitannya dengan implikasinya adalah pasar uang atau pasar bebas ya. Saya memiliki kartu yang berwarna hijau dan putih. Artinya bahwa kartu yang berwarna hijau itu adalah sebuah jawaban. Kemudian kartu yang berwarna putih ini
adalah pertanyaan. Saya akan bagi di masing-masing kartu ini ada 12. Jadi 24. 12 ya. Ini namanya make a match. Jadi make a match itu secara teknis kalian dibuat berkelompok 12 siswa pertanyaan, kemudian 12 siswa jawaban. Jadi setiap peserta didik itu mendapatkan satu kartu pertanyaan, satu kartu jawaban. Nanti mencari, yang bagian jawaban mencari pertanyaan yang cocok dengan dia punya jawaban. Sebaliknya juga, kelompok pertanyaan mencari jawaban yang cocok dengan dia punya pertanyaan. Ya. Memang agak rusuh nih nantinya, karena pasti akan mencari-cari. Sini ya nanti ya. Boleh ambil, silahkan yang bagian kelompok pertanyaan. Steven sama Clarissa. Nah, memegang masing-masing pertanyaan dan jawaban, silahkan mencari atau mencocokkan pertanyaan dan jawabanmu di teman pertanyaan atau di teman jawaban. Ya, mencari pertanyaannya dari jawabanmu. Oh, nggak ada. Oke. Ya, boleh duduk. Boleh duduk. Yes, ketemu. Bagus. Saya siapa? Brenda. Pengaruh globalisasi dilihat dari dimensi dia. Iya. Deva dengan David. Nah, ini Dede, double D. Oke, baik. Untuk penampil pertama, kita akan presentasikan ya. Penampil pertama silakan Laniskak dengan Rehan. Loh, ya memang presentasi. Iya, pertanyaan dulu, kemudian jawaban. Oke, jadi pertanyaannya adalah contoh meningkatnya masalah bersama yaitu. Jawabannya tuh perang antara Rusia dan Ukraina yang memiliki dampak serta krisis bahan bakar gas di Eropa. Oke, ada yang setuju jawabannya benar nggak? Jawabannya seperti ini. Penampil yang kedua, ini double D. Deva dan David. Pertanyaannya bagaimana pengaruh globalisasi dilihat dari dimensi budaya? Jawabannya, revolusi informasi akan membawa dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya yaitu berkembangnya masyarakat global karena tidak ada tekan di antara negara. Dampak negatifnya munculnya berita-berita hoax. Oke, ada sanggahan? Enggak. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih untuk double. Kita bersama-sama menyimpulkan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari ini mengenai dari awal, kemudian sampai akhir tadi presentasi, apa yang kalian dapatkan? Mengenai apa saja? Globalisasi, tahap globalisasi, proses ya, prosesnya. Kita tidak membatasi adanya perubahan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita sudah belajar mengenai globalisasi, kemudian faktor, kemudian ada prosesnya dari globalisasi itu. Pertemuan selanjutnya mengenai teori ya, teori dari globalisasi. Ada beberapa teori globalisasi
ada, kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kemudian kita siapkan. Silakan Safio. Yang mulia